Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pamela Bawa Dewi di channel Juang Toga. Bagaimana nih kabar kalian hari ini guys? Semoga kita semua tetap sehat dan semangat untuk beraktivitas ya guys. Nah untuk kali ini kita akan membahas perihal minat dan bakat. Dan kalau kalian tanya ya, penting gak sih untuk tahu minat dan bakat itu? Jawabannya penting banget guys. Jadi ya di antara kalian pasti masih ada nih banyak banget masih bingung banget sama minatnya apa sih, bakatnya apa ya, bakat gue itu apa gitu kan. Nah sebelum tahu minat dan bakat kita apa, kita juga perlu tahu nih minat itu apa dan bakat itu apa. Nah untuk itu langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat ini bersifat pribadi atau individual, yang berarti setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang lain. Nah, jenis dari minat ini sendiri itu terbagi atas dua, yaitu minat vokasional dan minat avokasional. Nah, minat vokasional merupakan minat terhadap bidang-bidang pekerjaan. Minat vokasional ini terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu minat profesional. Minat profesional ini contohnya adalah minat pada bidang keilmuan, bidang seni, atau kesejahteraan sosial. Nah kemudian ada minat komersial. Dari contoh minat komersial ini yaitu adalah bidang pekerjaan akuntansi, dunia usaha, periklanan, dan jual beli. Kemudian ada minat kegiatan fisik. Contoh dari minat kegiatan fisik adalah kegiatan fisik, yaitu minat pada bidang mekanik dan kegiatan di luar lainnya. Kemudian ada minat avokasional. Minat avokasional merupakan minat terhadap suatu hal yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau dilakukan atas dasar hobi. Nah, contohnya sendiri itu adalah petualangan, hiburan, apresiasi, dan ketelitian. Bakat adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang sangat baik. Nah, setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda dan bentuknya juga sangat beragam. Misalkan seperti bakat musik, menari, melukis, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, bakat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang didapatkan oleh seseorang. Kedua, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang dapat mendukung bakat seseorang. Kemudian dipengaruhi oleh struktur saraf motorik yang baik. Dan kemudian motivasi dan minat seseorang untuk belajar serta mengasah bakatnya juga sangat mempengaruhinya. Kemudian bakat memiliki beberapa jenis. Secara umum bakat dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu bakat umum dan kemudian bakat khusus. Nah, pertama bakat umum. Bakat umum adalah kemampuan berupa potensi dasar yang dimiliki yang ada dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Dengan kata lain, bakat umum ini dimiliki oleh setiap individu dan menjadi sesuatu yang lumrah. Nah, contoh dari bakat umum yang dimiliki individu itu antara lain adalah mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan dan bergerak, mampu menulis dan membaca, dan lain sebagainya. Kemudian ada bakat khusus. Nah, bakat khusus ini adalah suatu kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kata lain, tidak semua orang memiliki bakat khusus yang sama antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, contoh dari bakat khusus yang bakat relasi ruang. Bakat relasi ruang ini maksudnya itu kemampuan khusus seseorang dalam hal mengamati atau menceritakan pola dua dimensi maupun berpikir dalam tiga dimensi. Biasanya ini mudah banget ditemuin di dalam fotografer, artis, pilot, arsitek, atau profesi yang lainnya. Kemudian ada bakat bahasa, di mana ini adalah kemampuan khusus seseorang dalam penalaran analisis bahasa. Bakat ini dibutuhkan pada bidang hukum, penyiaran, editing, pramuniaga, jurnalistik, dan profesi yang sejenis lainnya. Ikuti tes minat dan kemampuan di aplikasi secara online atau melalui
Guru bimbingan konseling kamu yang ada di sekolah akan mudah kamu untuk menentukan jurusan untuk pendidikan selanjutnya. Jangan anggap hobi kamu ini sebuah hal yang sepele ya. Hobi ini bisa menjadi salah satu petunjuk mengenai apa minat dan bakat kamu sebetulnya. Misalnya hobi kamu melukis atau menulis. Nah, kamu bisa cari tahu jurusan apa yang paling sesuai dengan hobi kamu ini kan. Selain mengetahui minat atau hobi yang disukai, kamu juga bisa mengingat kembali hal-hal baru atau aktivitas apa yang sebenarnya sangat ingin kamu lakukan namun belum terlaksana karena ada hal-hal tertentu. Karena terkadang sesuatu yang menjadi tantangan bagi diri sendiri bisa menjadi bakat yang sangat terpendam loh.